Oke, halo teman-teman, selamat datang di apa nama podcast kita? Sebelum nggak apa-apa bang. Maaf ya mas. Nggak apa mas. Aduh. Kembali lagi. Kok kembali lagi orang baru dateng. Openingnya apa openingnya? Openingnya, kasih tahu dulu dong konsepnya kayak gimana gitu. Enggak, iya openingnya kayak gimana juga. Openingnya ya udah aja kasih. Openingnya gini-gini aja sih. Berarti ini gue record jangan dimatiin kan ya? Jadi matiin. Pin lu nggak apa-apa Pin nunggu di situ. By the way kita udah punya ini Asisten. karyawan. Karyawan. Kita kenalan ya sih, kenalan ya kok. Selamat datang teman-teman di podcast. Ini kayak udah 2 menit, kita cuma hao-hao doang. Jadi, nama aku Jessica. Nama aku Ramal. Dan Nama itu siapa yang itu? yang itu siapa Pin? Ya itu siapa Pin? Nah, gitu. nah di sini. Ya Allah YouTuber. Sebenarnya konsepnya nggak mau terlalu hahihu sih kayak Jadi konsepnya kita emang nongkrong dan Pin nanti lu ini ya behind the scene. Ini beda sih pakai lu. Enggak. Apa deh? Kita Gak apa bang, gak apa bang. Sistemnya emang nomaden gitu kan. Nomaden. Nah iya, jadi tuh kita bakal nongkrong di mana-mana di segala sudut. Gak apa-apa bang. Gak apa-apa bang. Aman kok. Nah emang. Nah kayaknya nanti orang-orang juga boleh request gitu. Iya. Kita mau podcast gimana? Gimana gitu. Ini mah terlalu banyak. Ngobrolnya kayak orang normal. Jadi nanti kalau misalkan mau request kita, ini nih di warung gue gitu. Iya, warung gue dapat ini apa kalau diskon kalau misalnya podcast di situ gitu kan, Gitu. lumayan. Enggak, gue mah sediain rokok sama minuman aja. Benar gue juga. Nah, Mau ngomongin apa juga gue nggak tahu. iya. Kira-kira apa nih? Apa lu punya apa visi apa nih buat podcast sebelum kiamat kita nih? Aduh. Kayak kerja kelompok. Iya. Visi gue tuh yang kayak gimana sih? Kayak bayangan lu gimana? Oh, bayangannya gak ada bayangan sih. Nah, iya. Emang nyata aja ya. Matahari plus di atas ya, jadi gak ada bayangan. Karena ya gitu. Kalau misi. Kalau gue ya. Nah, no abangan no. Bang. Mau masuk bang? Ngobrol aja bareng podcast. Subscribe. Nah, ini walaupun followersnya baru 8 ya, 8 biji. 8 orang ya, emang apa Pin? 8.000 kali ya. Nah, itu minggu depan ya. Oh, minggu depan 8M. Nah, jadi misinya nah, apa? Kalau gue tuh pengen gue ngerasa percakapan kita tuh seru gitu. Bermoto. Masuk kayak, sejarah loh. Iya kayak gue ngerasa orang perlu banyak orang yang lebih mendengar apa yang kita omongin. Karena kita kalau kesah rakyat. Ya. Aduh. Coba lu ngomong, geter gak? Ngomong. Geter gak? Geter sih. Geter. Ya udah. Maaf ya kalau ngomong getar mulu, dari tadi kita ngecek. Kan baru kan. Baru di. Kan fresh graduate. Ya Allah, baru 4 menit kita ngomong. Ya udah sih. Cepet, lama banget. Lo kira udah setengah jam. Kan fresh graduate kita. Fresh graduate ya. Jadi mau ngomongin apa nih, Mal? Sebenarnya kita nggak usah terlalu banyak ngomong. Ngerokok asa dulu, ngerokok. Gue minum jus mulu. Ya jadi. Nah, gue di sini gue tuh pengen
Nggak tahu sih, soalnya gue tuh nggak kalau gue pribadi ya, kenapa gue pengen bikin podcast, soalnya gue nggak tahu kalau mau nonton podcast yang sekiranya nyambung sama gue, apa yang gue seneng tuh ada apa enggak di Pin, kita rekam gak sih? Nah, kagak kerekam. Rekam ya. Nah, gue tuh nggak ada yang gue tontonin podcast, terus Oh, gue iya? kayak mikir apa kagak bikin aja gitu kan. Emang lu nggak nonton podcast? Lu nggak suka nonton? Enggak, gue tuh nonton paling ya Winda, Oh iya. tapi kan itu bukan podcast, Dia gameplay. gameplay. Terus kayak sama PWK, terus sama gue nonton ini kalau di YouTube apa, main hakim sendiri, tau gak? Main hakim sendiri, nah itu seru tuh, itu Ana Desta. Oh iya, tau. Kalau gue podcast yang gue tonton Nadia Mara. Dia podcast gak sih? Dia Gue nggak tahu gue apa itu. Nancy Gue pribadi Judge. Nancy Judge yang podcast, Ya tapi kan, nggak nonton YouTube aja kan dia, mas Oh, iya. YouTuber gak sih? nah sama ini Raditya Dika. Gitu. Oh, ini mah lu nonton YouTube siapa nggak sih, bukan nonton Oh, podcast. nonton dia tuh ya? Kalau nonton YouTube, YouTube siapa ya yang gue tonton? Gue ramal. Nah, YouTube siapa sih gue? Banyak. Gue tuh nonton YouTube, nonton ini bedah-bedah dokter yang suka ada 3 jam bedah Gimana otak sih? gitu-gitu. Oh, Bella iya. suruhnya. Short ya, di short. Kagak, YouTube panjang 3 jam. Ya gitulah. Orang ngeliatin lu gitu amat. Buset sampai muter. Iya. Muter anjing palanya. Lumayan lah. Gue ngerasa nggak apa-apa gue. Kita lain kali kalau bikin podcast harus ada, nggak apa-apa lewat aja. Iya. Kalau halo-halo juga nggak apa-apa gitu. Enggak, kayaknya dikasih pelang aja, nggak apa-apa, lewat aja. Nggak apa-apa lewat aja. Nah, Oh gini dong, kan ini podcast pertama, kita kenalan lu siapa, gue siapa, tapi dalam konteks yang lebih besar gitu, lu ngapain. oke. Nah coba. Jadi aku kayak orang udah pada tahu deh gue. Jadi Kan bakal ada penonton baru. oh iya. Ya. Siapa nih? Memberkati Nah, kehangatan. Enggak, itu kan ini teman-teman. teman-teman pasti. Terus oh iya, aku Jessica Dengan IG apa tuh? dengan IG Brutal Bread. Dong. Anjing, gue gak pernah sebut nama gue sendiri. Nama Brutal Bread anjing. Kan ini latihan. buat Kanjeng Ratu. Kanjeng Ratu ya. Gue gak demen kalau dibilang western. Orang gue Indo, gue Iya, gue parah. ketoprak. Nah, oh kan ada clean girl estetik, terus ada apa Latina girl estetik, lu ketoprak estetik. Gue ketoprak. Oh. Gue campuran gue banyak gitu kan. Wis. Iya. Anjing mantep juga. Nah, emang iya. Jadi ya gitu. Aku Campuran aku gua banyak. Bagus Iya aja. Ya bagus aja. aku model anjay. Aku gamer. Nah, Misi ya, Mas. nggak apa. Lu kalau mau geser Nggak usah, nggak apa. Aku gamer. Gue apaan aja sih? segalanya. Wanita yang paling penting. Wanita. Aku remaja. ABG MBG. yang ingin yang masih Bereksplorasi. bereksplor gitu. Chill aja Chill tuh, aja. gerah, chill aja. Nah, Terus sama aku Dewa. labil. Hati-hati ya, Pak. Hati-hati, Pak. Aku labil. labil ya. Terus aku Horoskop. horoskop tuh Nggak percaya? gue percaya Nggak sih. percaya. Emang boleh spill? Ya emang menurut lo aja, menurut lo gimana? Enggak, gue kira tuh Kalau kayak aku kalau zodiak tuh harus kayak misterius aja gitu. Ya sih, apa lu tebak aja nih, komen dulu Oke. kira-kira zodiak kita apa gitu ya. Oh iya, komen ya guys. Terus aku Pokoknya komen yang baju banyak aku nih. nge-thrift. Oh, fashion stylist. Enggak. Aku fashion stylist. Enggak sih, gue nggak fashion stylist sih kayaknya. Fotografer. Tapi gue suka nge-thrift. Ya, nge-thrift, suka nge-thrift. Nge-thrift. Jadi fashion enthusiast. Nah, itu enak tuh. Itu Jasuke enak tuh kayaknya. Nah, terus itu enak tuh Jessica. Iya. Ada aja tuh. Iya. Ada aja, iya. Ya. Iya. Ya. Ya. Terus. Udah deh kayak gitu doang. Ya, Kayak gue ya. kebanyakan Gue ya. ntar kalau ini. Gue ya.
Kalau gue itu udah berapa menit sih kita? Ini Ya Allah, baru nggak nggak usah dipikirin deh. Jadi gue, halo teman-teman, nama gue Rama Karmarama. Terus ya Allah, gue kayak jadi canggung gini deh kalau misalnya ini deh. Gue itu insya Allah jadi seniman ya. Amin. Pokoknya sekarang gue masih menduduki posisi menjadi mahasiswa ya. Dan gue juga fotografer, videografer, art director. Terus gue juga segala-galanya pokoknya. Gue YouTuber juga, gue podcaster. Nggak apa-apa dong. Ya Pak. Terus pokoknya gue apapun deh gitu kan. Tapi akhir-akhir ini gue lagi suka. Apa nih yang lagi lu suka kulik gitu? Gue tuh lagi into banget ini sih, apa, sejarah-sejarah perfessionan. Demi apa sih? Seru banget. Aduh, tapi itu urusan nanti deh. Oke. Kayak mau gimana nya gitu. Ini kok kita kayak baru kenal deh. Iya. Iya dah, udahlah kita kayak. Gue udah. Gue ngeliatnya lu aja, nggak usah lihat kamera. Gue jadi canggung. Lu angle kanan sama angle kiri. Gue di mana aja sih ya? Gila. Gue Tapi kalau mau tukeran nggak apa-apa. Tukeran yuk. Nah, ini kan lebih. Gitu. Tapi Terus? nanti jangan di crop ya. Kagak. Nah ini nanti kita. Tapi nih di sini ini lebih ini tinggi ya. Emang ya? Ya nggak apa-apa dong. Semangat bang. Ayo. Gue Terus, tuh Jakarta. Tapi jangan buang sampah sembarangan. Jakarta dan. Jangan buang sampah sembarangan. Nah itu. Bandung, Jakarta. Bandung, Jakarta. Nah gitu deh. Terus kayak. Udahlah langsung ngomongin aja deh, apa sih yang mau kita omongin? Biar sealir aja nggak sih? Iya. Ya kenapa kita pilih di daerah sini buat jadi tempat podcast kita pertama apa? Kenapa tuh? Oh ya kok harusnya kita bikin question dulu nggak sih di Instagram, bikin story dulu yuk. Bikinnya? Question apa nih gitu. Nih tapi nggak apa-apa ntar biar disambungin. Ayo deh. Nggak apa-apa, lu sekarang nge-story aja. Lu aja nih gue. Sembari. Lu story. Aku sama Jessica mau bikin ini gitu. Nanya-nanya dong gitu. Ntar kita nanya di sini gitu kan. Benar. Q&A session. Ya, betul. Sabar. Halo teman-teman. Kan gitu. Jadi gue sama Jessica Itu sama karyawan Kevin kita. nah lagi melakukan sesuatu, jadi boleh ya teman-teman untuk bertanya-tanya. Sekarang juga 15 menit dari sekarang. Dadah. Bye bye. Itu angin dari mana? Apaan? Terus. Ntar gue ambil ngetik ya. Lu ngomong deh tuh sama bocah-bocah. Halo. Balik lagi nih. Terus apa nih? Ya sebenarnya gua gimana jangan gimana kita kenal deh. Rempong. Kayaknya- Udah kayaknya kita langsung bosen ngobrol deh. aja deh. Ngobrol aja deh. Jadi apa Nggak nih? gimana nih menurut lu nih tentang. Nah, kan seru tuh ya. Nah, apa nih yang Menurut lu tentang lagi booming? jangan lagi booming deh. Ini aja deh. Banyak ya? Menurut lu Oh, gimana kan yang tentang lagi booming lu. Nah, lu kali ya elah. Gimana menurut lu tentang Kevin? Nah, Menurut gue Kevin seru. Berisik banget ya? ya elah kontol. Aduh, jangan yang ini aja deh. Menurut lu tentang Cipung. Ya, Nggak, makanya nanti kalau kita bikin podcast orang-orang nggak usah nonton kayak gitu lagi. Nontonnya kita doang. kiamat. Nah, iya. Pokoknya nih ya, guys. Kita harus merubah channel Indo gitu. Pokoknya kita ngomongin itu yang nggak harus booming aja. Yang sekiranya gue kemarin tuh nulis. Oh iya. Kayak lu ceritain deh apa lu tuh ada pengalaman apa nih yang bisa di-share? Pengalaman apaan ya? Berarti kayaknya gue nggak naik.
apa kita ngomongin tentang gaya-gaya pertemanan di Jakarta. Kayak pertemanan Jakarta. Menurut lu orang Jakarta tuh gimana sih? Gue suka sih di Jakarta. Menurut gue kayak kalau bisa dibilang gitu, kayak mungkin karena gue dari kecil di Jakarta, jadi kayak ini zona nyaman gue. Dan mungkin kayak orang bilang main lu kurang jauh. Menurut gue kayak lu aja yang kurang jauh ya. Iya, iya. Kemana sih? Mau jauh-jauh kemana gitu kan? Enggak, karena menurut gue Jakarta keras tuh benar. Jadi kayak gue suka kata-kata itu bukan kayak soal slogan kayak apa? Kalau mau bilang ya. Apa? Ya kan gue udah just. Jadi kayak Jakarta keras tuh benar. Jadi kayak orang-orang yang di sini emang benar-benar mentalnya dikuras banget gitu. Bener. Tapi bukan dalam hal yang kayak lo jadi nggak termotivasi, tapi malah jadi kayak termotivasi. Dan makanya Yeah. kayak gue seneng aja. Jadi kayak kalau dibilang, "Weh lu jaksel banget," emang gue jaksel. Nah. Waduh. Jaksel. Ya kayak kan orang-orang dulu kan kalau bercandain kayak jaksel enggak gue nggak jaksel gini kan masa gue impress aja gitu. Iya. Kan Enggak, kadang tuh orang-orang tuh suka pengen jadi apa yang bukan mereka gitu. karena dulu mungkin menurut mereka hal yang berlebihan, yang over, apa sih bahasanya, Apa tuh? overrated itu tuh Itu bagus. Tapi ya. menurut gue overrated tuh di impress aja. Iya, kalau lu emang ternyata pada dasarnya lu jaksel nih, pokoknya lu ini banget. Ya udah aja gak sih? Malah dengan proses Ada untuk pejabatnya. mengakui macet loh nih gara-gara kita, hello ya Allah, kita endrit kali. Apa dalam proses untuk mengakui gitu kan, apa siapa kita dari mana, atau kayak yang sekiranya aduh gue nggak mau dilihat kayak gini, sebenarnya itu yang bikin. Itu malah jadi uniknya nggak sih? Iya, malah itu yang jadi uniknya kalau misalnya emang Iya kita apa namanya emang pengen tahu nih siapa kita. Nggak apa Kak, nggak apa, nanti paling dikat. Oke. Iya, nggak apa-apa, Oke. semangat terus Kak. Lucu banget. Lovely deh, pasangan Tapi gue udah lama love. gak pacaran. Oh, maksudnya gue udah pengen ngedate. Udah kasih tinggal. Iya, lu lanjut aja ngomongnya. Iya, kayak gue bingung sebenarnya apaan sih yang dikejar. Kalau pengen kayak gue pengen kelihatan kayak gini, gue pengen kelihatan kayak gitu. Oke, gue ngerti kalau misalnya emang tujuan orang hidup beda-beda. Tapi kenapa pengen banget yang emang bukan kita gitu, emang bukan kalian gitu ya nggak sih? Tapi menurut gue menjadi beda itu juga bagus asal Iya. beres. Iya, kadang benar. orang tuh kayak yang menjadi kayak masalah Tapi kayak konteks gue tuh bukan yang kayak jangan jadi beda, bukan, tapi tuh lebih ke kenapa kita nggak impress Iya, yang iya. apa yang udah kita punya gitu, apa yang emang udah terasosiasikan dari kita lahir, dari yang kita apa hubungan kita sama lingkungan kita yang emang beneran yang nggak ada palsu-palsunya gitu loh, emang beneran real gitu. menurut gue kayak kan kalau orang kayak bilang iya deh lu yang paling beda gitu kan, orang kadang suka kayak jadi kayak Kayak ih enggak kok nggak beda-beda banget, gue sama kok sama yang kayak lo gitu. Terus menurut gue kalau misalnya gue dibilang kayak gitu ya mungkin lo udah bener juga, mungkin gue ada bedanya juga gitu. Dan Iya. ya udah impress aja ya, bener sih, jadi poinnya tuh Poinnya impress impress aja. Wah, nih the best nih. Tapi lo gimana, lo kan udah kayak lingkungan lo udah mencar gitu nih, kayak maksudnya dalam lingkungan pertemanan semuanya itu kayak lo di Bandung ada, di Jakarta ada, kayak itu lo gimana kayak cara bersosialisasi di antara Kalau dua gue lingkungan itu? nggak tahu ya, ini mungkin cerita dikit. Kalau gue tuh kayak gue ngerasa selama gue hidup tuh gue tuh selalu dilingkungi sama orang-orang yang bener baik gitu loh. Yang kayak yang kayak emang nggak mau emang selalu mikirin yang terbaik buat gue, dan emang mentingin pertemanannya, mentingin apa yang orang lain rasain gitu-gitu. Mungkin karena gue tuh kalau cerita dikit, gue tuh dulu tuh susah nyari temen. Kayak dari SMP, SD, Tapi dari lo SD. kan lo dari dulu udah viral. Ya elah kontol. Tapi Kan belajar dari lu. enggak, kalau gue emang dulu gue
cupu banget anjing, maksudnya kayak gue cupu banget tapi Iya sama, jadi kayak apa namanya, gue ngerasa mm, gue ngerasa gue tuh dari dulu tuh emang udah yang kayak gue nih ada yang salah nih gitu kan. Apalagi pas SD kan kayak kagak bisa main bola lah, kagak bisa ini, terus yang kayak gue lebih condongnya main sama cewek kan, terus yang kayak terus gue nggak tahu kalau misalnya tuh pas kecil tuh itu hal yang kayak nggak lumrah gitu kalau cowok main sama cewek gitu. Terus yang kayak terus makin oh iya, apa iya. tuh dikata, nah tuh kalau mau beli, terus yang kayak gue mikir nitip ke Abang Pin aja, mangkal di situ. Boleh nggak Pin, tolong Pin. boleh nggak Pin, tolong Pin, Mangkal nggak dia? mangkal apa keliling ya. Kan nyuri start tuh nggak boleh. Ya udah deh. Iya. Apa tadi, iya dari zaman ini rada banyak ini, Iya. kita nggak apa-apa emang kayak gini Distraksinya Jakarta kan pada iya. dasarnya. Iya. Terus Kan kayak ini yang kita cari. nah ya, gue juga ngerasa gue tuh emang ada rasa nggak apa ya, bahasa kerennya nggak belong gitu di suatu lingkungan yang standar gitu kayak ini, makanya gue tuh nggak pernah dapet temen yang sekiranya klop banget sama gue. Terus habis itu akhirnya SMP gue mulai tuh kayak kayaknya gue harus nge-mold diri gue, kayak membentuk diri gue untuk lebih diterima kali ya. Jadi kayak gue kayak apa namanya, kayak gue kayak gini deh, kayak suatu hal yang lain kayak A gitu, yang dimana gue lihat dia tuh punya teman, dia punya lingkungan dan teman-temannya tuh support dia, dan gue ngerasa gue tuh nggak punya yang kayak gitunya. Nah terus gue molding myself jadi yang kayak sebenarnya bukan gue belajar sifat-sifat orang lain gitu. Terus malah gue itu tuh jadi apa ya, jadi orang yang gak seru gitu loh. Terus akhirnya yang kayak gue mulai tuh SMP, alhamdulillah gue dapet temen tuh kayak yang sekiranya nyambung deh sama gue tentang referensi musiknya apalah ininya, dan yang kayak apa background keluarganya juga mirip. Jadi kayak gue udah tuh gue pegang aja terus tuh temen, kayak karena dia juga dia megang gue juga, yang kayak kita sama-sama pegangan. Terus habis itu kayak dari situ gue yang kayak kayaknya gue nggak terlalu butuh banyak temen yang sekiranya KP belasan gitu, itu yang satu Cari dua bel ya Girl band. yang sekiranya yang kayak waduh kan, ya kan dulu kan bocah-bocah tongkrongan kan Iya. kayak wah sabrok dan lu harus berlagaknya begini, lu harus salon ini gitu kan. Terus gue yang kayak Lu harus basis ya. nah kan tapi emang gue bentukannya emang lekong aja gitu, kayak kagak bisa yang kayak yuk yang kayak nggak bisa tawuran lah apa berantem gitu gue kan kayak kagak bisa amat kan, gue masih yang kayak rada culun Tapi gitu. gue pernah lihat video lu tawuran deh Nah kayaknya. kontol. Enggak, gue pernah nge-start lu terus kayak next tag. next. Terus habis itu kayak nah itu gue temenan sama si Rachel sama Arsy. Lucu banget. Nah terus yang kayak gue ngerasa ini udah deh, gue pegang aja deh temen ini, dan kayak teman-teman sekolah tuh ya udah teman-teman sekolah aja, yang penting gue nggak FOMO gitu kan. Terus pas SMA mulai yang kayak ya udah deh, gue emang orangnya heboh gini. Tapi pas SMA tuh gue udah bisa mulai seimbangin gimana caranya gue punya temen yang kayak yang banyak gitu, tapi kayak levelnya tuh beda sama misalnya gue deket sama siapa yang kayak berani cerita, tapi kalau sama anak-anak tongkrongan ya udah ngomongin apa kayak yang sekira ini kan gue lucu ya dari dulu emang udah ngelawak ya udah. Jadi kayak gue ngerasa gue menangnya di situ, kayak punya bukan menang ya apa ya, gue ngerasa gue punya gift-nya di situ. Terus kayak ya udah take-nya kayak gue ya nggak dibully lah gitu soalnya kan kayak aduh nggak jelas nih kalau misalnya orang-orang yang bencong tuh kalau dibully tuh heboh banget di sekolah anjing. Ya kayak ya Allah nggak penting-penting banget gitu. Gue ngerasa nih anak-anak sebenarnya salah pemerintah sih, kayak kenapa sih sistem pendidikannya tuh bikin anak-anak tuh nggak punya pandangan tuh dari kecil gitu. Kalau misalnya emang ya udah nggak semuanya tuh harus satu sama gitu loh, yang kayak maksudnya kalau misalnya ada orang yang kayak nggak saat misalnya apa belok dikit gitu tuh dibilang kayak wah salah ini lalalala. Terus yang kayak nah pas SMA gue udah mulai yang kayak ya ngerti lah kayak gimana cara gue nyimbangin, dan tapi gue tetap punya apa
place for me untuk kayak jadi yang sekiranya gue gitu. Terus tadi kan lu nanya kayak gimana kalau bersosialisasinya sekarang. Kalau gue ngerasa kalau sekarang tuh karena gue tuh udah punya metode yang kayak yang terbatas gitu. Gue nggak kayak selalu ketemu gue. Itu jadi yang kayak kalau misalnya gue nyambung sama orang itu tuh apa ya nyambung banget karena misalnya gue mungkin salah misalnya gue ketemu orang nih gue antara bisa nggak nyambung atau nggak nyambung banget karena misalnya emang kita sama-sama real gitu. Iya gue juga gitu. Keluarin apa namanya ke hasilnya kita. Nah, tapi juga ada yang sebenarnya kalau ketemu gue tetap suka nyimbangin karena kayak ya kan nggak semuanya bisa otentik maksudnya kayak keluarin dirinya mereka gitu sebagaimana gue gitu. Jadi kayak kadang gue juga suka banget tapi jadi kayak gue tetap aja yang kayak lingkupnya yang kayak udah kecil aja gitu yang kayak udah tapi gue nyaman sih kayak gitu. Iya. Gue juga nyaman dengan lingkup gue yang sekarang, tapi bukan berarti kayak gue menutup menutup koneksi gue sama orang lain gitu. Kayak gue tuh selalu men-challenge diri gue gitu kayak untuk keluar dari zona nyaman gue gitu loh. Kayak kalau bisa ya haruslah gue bersosialisasi sama yang lain gitu. Cuman gue ada di sini teman-teman gue itu sebagai safe place gue aja gitu. Kayak dalam hal apapun itu kayak kreativitas gitu kan. Kayak buat nge-build apa sih motivasi gue lah gitu. Cuman gue untuk berteman gue sama siapa aja. Gue juga kayak gue picky sih, tapi tetap kenalan sama siapa aja. Nah, itu sih gue ngerti juga gak gitu sih? Benar. Gue picky tapi gue juga kenalan sama siapa aja gitu. Kayak gitu. Karena kalau lu nggak picky dan terlalu gombar-gombarin bagian lu ke semua orang, itu tuh bisa bahaya Benar, juga. Soalnya sumpah. gak Jadi semua orang bumerang, tuh jadi baik, bumerang guys. gitu. Dan dulu gue juga kayak gitu, yang kayak gue, oh yaudah semua gue temenin ya. Maksudnya gue kayak, oh semuanya gue beneran semua gue ajak cerita gitu. Kayak gue oversharing itu dulu, terus kayak gue mulai kayak, oh kayaknya Ada gue konsekuensinya ya. Iya, kayaknya emang semuanya juga kayak nggak peduli banget sama cerita gue, dan kayak nggak semua juga bisa simpan cerita gue dengan apa sih? Nggak semua bisa jadi safe place gue gitu loh. Cuman itu pelajaran gue ambil. Cuman di Jakarta gitu loh, kayak bermacam-macam orang tuh ada, jadi kayak gue suka. Tapi lo safe place gue lo. Ini beneran gak sih? Serius lah anjing gila. Terus gimana? Kok kayak Bandung, Jakarta tuh kayak gimana lo? Oh, Kayak lo ngeliat Kalau ditanya Bandung, Jakarta, kenapa Bandung? itu tuh ya elah ini udah begini lagi udah ngopi, udah ini kenapa Bandung? Tapi gue ngerasa beneran Bandung Jakarta tuh beneran beda banget sih dari fundamentalnya. Nah itu satu, gue ngerasa kalau gue bikin teori itu bisa nyambung tuh. Iya, emang Kayak orang-orang di sana tuh mageran. Enggak, maksudnya kayak not in a bad way, yang kayak mereka kayak emang slow pace aja gitu. Yang tapi gue tuh ngerasa kalau orang-orang kreatifnya bakal sama-sama kreatif juga, kayak kalau emang kreatif dari pada dasarnya bakal kreatif. Tapi tuh kalau dalam kepribadian atau kayak gimana, orang-orang Bandung tuh gue ngerasa kayak lebih legowo aja, lebih ya udah aja. Halo. Lo ngapain? Sorry guys, kepotong. Tapi tadi kira-kira sampai mana ya? Bandung. Iklim. Iya kayak iklim nih. Iklim sebelumnya lah. Iklim Bandung. Dari mana ya gue ngambilnya lagi ya? Ya pokoknya ya gitulah orang Bandung. Ya udah gue ngerokok dulu, gue capek. Capek yang Ngomong capek anjing kontol. Capek anjing. Day one. Ya gitu sih orang Bandung ya. Emang mungkin dari iklim, dari emang pada. Bapaknya orang mana? Bapak orang mana, Pak? Bapak orang mana, Pak? Ciamis. Oh, dekat dengan Bandung. Deket ya, jauh ya? Oh, deket Ciamis, Cimahi. Beda ya? Bandung lurus arah Jawa. Tasik Bandung. lewat Tasik. Nah, kalau Lebih jauh ya berarti ya? lurus belok kanan Tasik itu mau lurus arah Nah sekarang langsung aja deh, pokoknya tadi kan Bandung Jakarta nih sekarang
kita ngomongin apa yang ada di Fashion box. fashion box. Apa nih pemirsa yang pemirsa pikirkan? Ini ngerasa kurang tengah kayak tadi nggak sih? Enggak deh kayaknya. Ya udah Gue deh. yang duduk kayak terlalu. Nah, kasih tinggal, Serius? kasih tinggal Bang Dika. Sini apa? Iya aman. Halo. Kita tutorial gunning. Lu pilih dulu ngobrol sama gue dulu mau Oh, ngambil iya. apa? Takutnya ngambil apa? Takutnya kayak nggak enak pertanyaan. Iya kita Ngelacak HP hilang gimana Bang? Ya kotor nih orang-orang bingung gue. ini aja dari SD ya. Tips pede kayak seru deh. Tapi Lah lu dong. terus beda ke RK, Enggak ini pertanyaan buat berdua, beramat. Iya sih. Nah, gimana nih tips pede? Mau jawab dulu kan? Lo dulu deh. Pede. Gue ngerasa pede itu kan percaya diri. Gue juga, kalau gue pribadi kalau ngeliat konteks historisnya, gue tuh nggak yang kayak itu lahir pede sih. Maksudnya kayak gue juga sering banget yang kayak pengen nggak apa lewat aja Pak. Ya, ayo semangat terus kita. Ini nih. Yaudah. Terus kayak gue juga kebiasa untuk kayak memosisikan dan membentuk diri gue untuk mungkin lebih gampang diterima atau gimana. Tapi kan sebenarnya poinnya tuh bukan diterima sih, tapi lebih ke gimana cara lo untuk, soalnya kan oke, gini. Sebenarnya kan kalau pengen dilihat dasarnya kan kita hidup tuh bukan untuk orang lain kan. Iya. Ya nggak sih, kita brojol. Ya itu tergantung sih, kalau lu hidup buat ibu lu tuh beda. Itu emang wajib deh pokoknya, soalnya emang lu 9 bulan di perut ibu lu bla 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 pokoknya. Tapi poinnya gue ngerasa kita tuh nggak, kalau dari gue nggak ngerasa kita tuh harus hidup untuk orang lain gitu. Betul. Kayak nah makanya tadi nyambung lagi ke penerimaan gitu. Gue ngerasa juga lo tuh nggak harus diterima juga, kayak nanti tuh bakal ada audiensnya sendiri kok lo pengen diterimanya sama siapa gitu. Kalau lo emang pengen banget itu yang lo kejar gitu, penerimaan. Tapi gue dari dulu dari kecil tuh nggak pernah apa ya, jadi diterima tuh apa cita-cita gue. Tapi tuh emang dari ya karena dulu zaman SMP SMA SD kayak ngerasa emang hidup kan cuma di situ aja kan, yang kayak pas sekolah lu ketemu temen ini jadi pastinya lo pengen dong diterima. Nah gue juga pribadi udah pernah ngelewatin yang kayak kenapa sih gue nggak ini, gue kenapa kayak gue nggak sama aja, kenapa gue nggak lahir dengan badan yang udah laki aja gitu, gue kenapa nggak yang kayak otak gue harus yang kayak lebih condong ke suatu arah gitu, nggak yang kayak udah yang sesuai norma aja kayak kalau laki-laki gitu. Nah tapi mulai mikir, mulai makin gede, gue tuh dapat nih yang sekiranya pertemanan atau kayak lingkup yang nerima gue kayak ya udah segitunya, kayak ya yang mau gue bagaimana juga menerima, yang penting masih ada batas-batasnya gitu. Nah, terus kayak gue menemukan itu kayak kepuasan kalau misalnya gue ya udah gue bodo amat kalau misalnya di kalangan anak tongkrongan gitu gue nggak diterima atau gimana. Yang penting orang-orang yang sayang 100% sama gue, kayak teman-teman deket gue dari dulu itu nerima gue gitu, dan mereka juga nerimanya unconditionally gitu, tanpa ada aturan yang lebay-lebay amat. Jadi kayak yang penting kita sama-sama hidup, sama-sama seru, sama-sama ini gitu kan. Terus gue dari situ kayak mikir, kan gue nggak dari dulu kan di sosial media, dan yang kayak orang juga mungkin nangkepnya gue yang kayak wah pede banget nih kayak di sosial media kayak gini. Dan tapi gue ngerasa itu tuh beneran rootsnya tuh dari lingkup awal lo, dari pertemanan lo gimana. Dan yang kayak gue privilege enough, gue lucky enough, blessed enough untuk dapat pertemanan yang sangat penuh cinta, penuh penerimaan. Dan dari situ sih makanya gue ngerasa gue jadi punya akses untuk gue berkaca lagi, kenapa gue nggak pede gitu, kenapa gue untuk apa gue nyari penerimaan di luar dari teman-teman gue. Makanya
gue jadi punya akses untuk lebih mengeksplor diri gue, bergaya lebih lebih keluar dari kotak, lebih ini, karena gue punya pribadi punya ini juga argumen sendiri juga. Kayak misalnya let's say kalau misalnya contoh aja ya, kayak misalnya gue pede gue pakai rok gitu. Gue pribadi gue pakai rok pede itu karena dalam konteks historis ya, rock tuh juga pada awalnya tuh gak dibikin buat satu gender doang gitu. Dan yang kayak di negara-negara lain juga rock dibikin tuh buat cowok malah. Dan yang kayak kalau dilihat dari aspek fundamental apa itu rock, kan rock tuh cuma kain kan, kain yang dijahit dijahit cuma straight gitu doang. Jadi gue ngerasa kenapa ini dijadiin permasalahan banget perbedaan jahitan itu gitu kan. Nah dari situ, dari argumen yang bikin gue nyaman ini, jadi bikin yang kayak jadi gue makin kuat gitu loh dengan apa yang gue bawa tiap hari gitu. Dan makanya itu terpancar di sosial media, di bagaimana way of life gue di keseharian gitu sih. Jadi kayak pada dasarnya lo kayak tahu aja apa yang lo lakuin. Dan kalau dari gue alhamdulillah punya temen yang selalu dukung kayak gitu-gitu. Tapi gue ngerasa kalau lo emang udah ngeliatin jiwa otentik lo dari awal, gue ngerasa teman-teman yang otentik juga bakal datang. Jadi kayak untuk mungkin kalau ditanya kayak gue nggak punya, tadi kan ada juga yang ngomong kalau misalnya gue nggak ada temen yang kayak support untuk gue kayak gini. Kayak gue ngerasa di zaman sosial media sekarang tuh udah ini kok, kayak untuk lebih gampang lah akses untuk cari teman baru dan kayak gitu-gitu. Jadi kayak ya buka aja gitu ke dunia gitu, kayak gitu sih. Itu kalau dari gue, untuk kalau sedikitnya gitu kenapa gue bisa pede. Kalau dari lo gimana nih Mbak Jessi? Kalau dari gue gue setuju banget sih, kayak kita nggak perlu cari audiens gitu, karena audiens tuh bakal datang gitu kan. Tapi kayak maksudnya kunci pertamanya tuh emang jadi diri sendiri tuh, tapi dalam banyak banget aspek, banyak hal gitu loh. Kayak contoh dari hal-hal kecil, kayak lo tuh nggak perlu maksa untuk fit in di satu circle yang kayak dia kayak gini, gue harus kayak gini juga. Selera musik kayak dia kayak gini, gue harus ikutin dia karena ngerti gak sih? Iya. Kayak yang bener, itu tuh jatuhnya malah kayak dari hal kecil menurut gue tuh yang kayak, iya misalkan teman-teman lo suka lagu apa nih, terus gue karena gue suka banget nih sama lo, gue harus fit in juga dengan kayak gue harus tahu, maksudnya nggak apa-apa ekspor, cuman jangan sampai kehilangan diri lo sendiri gitu. Bener. Dan kayak makanya kayak dari situ, kayak dari jadi diri sendiri, mungkin itu lu bisa jadi pede, dan ya udah audiens datang aja. Iya benar. Gue dulu juga bukan orang yang kayak dari lahir pede juga gitu. Dari lahir pede gitu, cuman dari lahir Kanjeng Ratu. Nah, dari lahir emang kece, emang pada dasarnya aja, jadi kayak tapi gue dulu juga fit in, maksudnya iya, misalkan gue nih cerita kayak misalkan gue tuh pernah, misalkan gue deket sama cowok nih misalkan, terus dia suka lagu apa nih, gue tuh mencoba untuk kayak gue juga suka tahu lagu tapi gue nggak tahu nih lagu-lagunya apa. Iya gini. Tapi maksudnya itu nggak diri gue sebenarnya gitu. Terus kalau gue takut kayak kalau gue buka diri gue yang lain, dia pasti menerima gue atau enggak gitu. Jadi kayak gue kayaknya itu bukan suatu hal yang gue harus fokusin banget gitu loh. Karena kayak ya udah jadi diri sendiri aja. Kayak kalau tuh orang nggak suka atau enggak, ya pasti ada orang yang datang buat lo gitu loh. Bener. Dan yang kayak tadi gue setuju sih, kayak untuk lo nyoba fit in gitu, kayak gitu di itu tuh malah gue ngerasa malah ngilangin cahaya kita sendiri gitu nggak sih? Kayak maksudnya gue juga pernah ada era dimana gue harus fit in kayak gitu. Tapi tahu porsinya aja lah, jangan sampai warna di badan lo tuh hilang gitu. Jadi tidak berwarna. Soalnya kayak semuanya tuh nggak ada yang permanen, nggak ada yang selamanya gitu. Jadi kayak nah dari situ juga sebenarnya ini tuh nyambung sama kenapa 6 podcast kita sebelum kiamat. Soalnya gue ngerasa waktu tuh nggak bakal lama, jadi ya kita harus ya udah, waktu harus terus berputar dan kita terus berjalan. Iya, dan yang kayak kapan lagi untuk lo nggak 10 menit. Udah kapan lagi lo bisa
bisa membuka warna lo kalau misalnya bentar lagi kiamat, jadi kayak ya udah sekalian aja sekarang gitu ya nggak Iya. sih. Itu Soalnya gue alasannya pribadi, ya guys. soalnya gue pribadi tuh mikir yang kayak kalau gue besok mati gimana ya udah gue lakuin aja sekarang, atau kalau ini gimana, kalau nanti gimana, kalau gue besok gue nggak punya akses untuk gue jadi gue lagi gimana, jadi Iya, gue iya. jadi gue sekarang gitu. Benar. Kayak kalau nggak sekarang kapan lagi gitu. Maksudnya orang bisa mulai tuh kapanpun, cuman lu mau gerak apa enggak gitu, lu mau jadi diri lu tuh sampai kapan, maksudnya lu mau pura-pura itu sampai kapan gitu. Benar. Kayak emang harus waktu berjalan dan ya udah gitu. Iya, Ya kayak kalau udahlah, besok mati gimana, embrace kalau besok aja. kiamat gimana gitu kan. hashtag embrace aja Nah, pokoknya. embrace aja hashtag sebelum kiamat. Hashtag sebelum Ya, kiamat. gas. Nah gas Nah, maksimal mas kayaknya. Allah gitu kan. Ayo next question. Next question. Waduh, Sih. kayak sih kayak capek. Maksudnya kayak itu bukan kita sekarang. Coba titik bang. Maka tips diet lah. What's your skin? Please mabar Ini kali ya? dress to impress. Ayo. Ayo, ini aja kali. Biggest gue apa ya? Oke, ini pertanyaan Oh, selanjutnya oke. adalah what's your biggest fear in life? Gitu. Kamu dulu deh Mal, aku bingung sih. Gue kalau pribadi kalau sekarang ya, soalnya ini tuh tentu berubah-ubah sesuai gue lagi di posisi mental kayak gimana. Tapi kalau gue sekarang, gue tuh takut gue tuh nggak membuka potensi gue sepenuhnya. Jadi gue tuh kayak mati kocak gitu loh, yang kayak beneran yang kayak nanti gue mati kayak yang kayak cuma udah nih gue mati gitu. Nah makanya gue ngerasa ketakutan gue tuh itu yang kayak gue nggak mau gue mati nggak ada gunanya gitu. Soalnya Kenapa nggak ini aja? nanti habis itu. Oke. Ini kayaknya cuma bentar. Terus yang kayak gue Excited, ngerasa gue tuh takut kalau gue tuh nggak ada gunanya gitu. Gunanya tuh kayak impact gitu ke sekitar, mau dari yang makro, mau yang mikro, mau yang makro. Jadi kayak gue tuh takut kalau gue ternyata punya suatu potensi dalam diri gue, tapi gue nggak tahu, terus gue mati gitu. Itu sih ketakutan gue. Lo? Ketakutan gue tuh kayaknya untuk sekarang orang-orang yang gue sayang tuh maksudnya nggak akan ngelihat proses gue gitu loh. Dan makanya kayak sebenarnya ini suatu balik lagi gue kan orang suka men-challenge diri sendiri ya, cuman kadang ini satu ketakutan yang kayak sampai di mimpi tuh yang kayak gimana ya nanti kalau misalkan nyokap gue atau kayak nggak bisa ngeliat proses gue, dan kayak aduh gue tuh pengen ngebuktiin kalau gue tuh bisa sebesar dan bisa lebih dari ini gitu. Kayak even kalau gitu kayak gue tuh pengen kadang suka kayak ngeliatin kayak gue tuh seneng ngeliat potensi teman-teman gue tuh yang kayak gue ngeliat prosesnya dan mereka tuh beneran gerak gitu, orangnya nggak yang kayak cuma ngomong doang gitu. Dan gue pengen jadi orang yang salah satu orang yang ngebuktiin itu gitu, dan itu kayaknya sekarang. Gue ngerti banget lagi untuk yang kayak Ngerti apa nggak namanya takut kalau Amiwi, misalnya Melo sih. Guning. Miwing, gue dari tadi miwing. Nah iya gue juga nih. Iya sih, maksudnya kayak itu juga mungkin salah satu ketakutan gue juga untuk yang kayak untuk orang-orang yang ngebantu gue dari awal nggak ngelihat gitu nanti gimana hasil dari apa yang mereka bantu itu sih. Makanya kita berdua tuh in common-nya adalah kita tuh beneran sayang banget sama orang-orang sekitar kita gitu, yang kayak kita tuh nge-value friendship people tuh beneran yang kayak besar gitu, karena gue ngerasa kita tuh kayak apa? Iya nggak, ngomong megang tangan lagi. Gue ngerasa kita tuh kayak apa ya? Apa tadi? Kita tuh punya apresiasi yang besar juga untuk orang-orang yang cuma ada di sekitar kita atau yang kayak temen, even malah temen dekat kayak gitu-gitu. Karena kalau gue pribadi ya, kalau gue tuh selalu
selalu ngapresiasi teman-teman gue, orang-orang sekitar kita, karena gue ngerasa kalau nggak ada mereka, walaupun mereka cuma bentar atau yang kayak kehadiran yang nggak terlalu signifikan atau kayak ya cuma 1 hari 2 hari gitu doang, itu tuh pasti ada impactnya ke gue. Jadi kayak apapun itu bakal gue tetap rayain gitu loh, gue apresiasi gitu semua aku Enggak, tapi dirayain. nih juga kayak kenapa kita tuh harus menghargai waktu kayak kita lagi bersama gitu. Maksudnya kayak lo harus sering-sering ngumpul sama teman-teman. Maksudnya kayak kapan lagi gitu loh, kalau lagi ada waktu ya harus menghargai waktu lo untuk kayak hangout sama orang-orang yang lo sayang gitu loh. Karena kayak itu perlu banget, itu perlu banget. Bener sih, soalnya kayak gue ngerasa kalau gue sama teman-teman gue tuh kan basis pertemanan tuh lebih ngobrol kan, yang Iya. kayak gue ngerasa malah tuh itu momen krusial di hidup gue. Itu tuh biasanya tuh lahir di percakapan-percakapan kayak gini loh, yang kayak maksudnya kan Yang ngablok gitu. iya yang Belgia aja gitu, yang kayak ceplos aja gitu. Jadi kayak mungkin pesannya lebih layak bicara aja lah sama teman-teman lo sekitar, karena ya takut aja kehilangan, bisa aja mereka nggak udah tahu, pergi iya. besok, atau kayak ada apa namanya kerjaan apa yang bikin Iya. mereka cabut atau apa. Jadi kayak selalu Ya, menghargai. iya, menghargai momen-momen bersama teman-teman gitu kali ya. Tadi ada yang nanya, Coba ada yang nanya apa nih? kita temenan dari kapan nih? Oh. Bukan ini. Temenan dari Kapan kapan? dan kenapa? Ini kapan sih? Oh, Kayak 2 tahun yang lalu ya? 20 ya? 20 ya gue? Iya, kayaknya 20 ya. 2024 tahun yang lalu anjing. Setahun yang lalu. 4 4. 2020 gila. Iya anjing. Dia pengen Ini udah bergagal. 2024. Oh iya. Kita temenan udah 4 tahunan. Sebenarnya gak lain gak bukan gara-gara Ah, Arsy. Ya Allah tuh manusia. Gak apa-apa dong. oh iya. Nah itu lu Temenan. Apa? Enggak usah. Gak usah. Nah pokoknya gimana? Oh, kenapa? Maksudnya kayak walaupun kayak cuma 4 tahun ya, maksudnya kayak ini kan kita ini termasuk baru nggak sih? Baru. Gue masih baru gitu loh. Kayak temenan sama RK, dan menurut gue kayak itu adalah suatu hal yang apa sih? Yang bisa ngebangun, maksudnya yang bisa ngedorong semangat gue gitu. Maksudnya salah itu kayak the big, maksudnya achievement gue gitu loh, yang kayak bisa kenal sama orang kayak lo gitu. Ya Allah, Dan Cik. Kenapa lu mau kenal sama gue? kenapa sebenarnya tuh gue dari awal juga kita kayak cuma nongkrong doang nggak sih? Nongkrong aja. Ya, emang kayak kagak ada kita project emang itu ini Itu baru guys. tahun lalu gak sih? Iya, kayak kita baru-baru yang kayak bikin project kayak gitu tuh kayak tahun lalu, dan Dan iya, ternyata dan kita nyambung banget. iya, Dan- selama obrolan juga yang kayak lo tuh orang kayak gini oh iya gue juga gini, jadi kayak oh iya jadi kayak lo begitu gitu. Jadi kayak emang sama-sama apa sih, asbun gitu, Asbunnya. seasbunnya aja. Iya sih. Lu gimana? Kalau Kenapa? dari gue, kenapanya? Mungkin dari awal tuh gue udah yang kayak gue udah ngesense nih kalau nih orang tuh kan nggak apa lewat aja. Nah, gue udah ngesense nih dari awal, kayak nih orang baik deh gitu. Soalnya kayak dari how lo nge-treat apa namanya kayak Arsy gitu, kan cerita-cerita yang kayak oh ini emang baik nih, yang kayak mikirin gitu. Nah dari situ tuh udah gue checklistnya yang kayak gue mikirin kayak oh kayak gue bisa deh temenan sama Jessica, tapi gue nggak yang kayak maksa gitu kan gue harus temenan sama lo. Jadi kayak waktu itu yang kayak udah nongkrong aja, ternyata lawakannya nyambung. Terus ternyata nih orang nggak asbun doang juga, dia tuh ternyata punya pandangan ke kehidupan tuh juga dalam gitu, kayak apa namanya, yang gue rasa gue juga butuh gitu pandangan dari orang kayak lo gitu, yang kayak apa yang terus gitu loh, yang kayak emang gue pengen mau kayak gini, gue bakal lakuin kayak gini. Dan yang kayak apa namanya, kan lo dedikatif banget kan orangnya, yang kayak beneran video 20 oke. Dan orangnya yang kayak beneran kalau gue mau gue dapet gitu. Dan yang kayak itu tuh yang kayak bagian yang gue yang kayak sering gue yang kayak oh
nih Jessica apa namanya bisa nih temenan sama gue, dan ternyata dalam pertemanan itu benar terjadi banget yang kayak dari aspek-aspek kecil, dari nongkrong kita aja, lu tuh aja udah yang kayak apa beneran mau gitu nongkrong sama gue, yang kayak beneran dan produktif gitu. Kayak nongkrong kita kan gak yang kayak nongkrong doang gitu, yang kayak beneran kita walau kita misalnya nggak ada project gak ada apa, kita tuh masih tetap kayak ngomongin tentang sesuatu hal yang lebih besar. Kita Iya. kayak emang suka ngobrol yang hal-hal yang belum terjadi dan itu pasti terjadi gitu. Iya gitu loh. Dan yang kayak ini obrolan kita. Kayak kita tuh pengen bikin podcast kayak gini tapi Iya. kita kayak beneran lakuin gitu loh. Dan itu kayak satu dan one thing yang kayak gue harus mention dan gue highlight, Jessica tuh bermimpi besar. Itu sih yang kayak gue tuh seneng banget kalau nggak apa mbak, gue tuh seneng banget kalau misalnya gue tuh dilingkupin sama big dreamers gitu loh, yang kayak orang-orang yang nganggep mandang hidup tuh kayak lebih dari apa yang mereka punya gitu loh. Jadi kayak itu sih, dan gue juga gue ngerasa kita selarasnya di situ, yang kayak kita punya apa namanya tujuan yang lebih besar lagi dari apa yang sekarang. blushing. Ya, tapi gue beneran senang tau Mal. Kayak ini beneran obrolan kita tuh yang kayak kita tuh pengen ini, pengen itu, pengen itu. Iya nggak apa-apa. Kayak banyak banget hal yang pengen kita coba gitu berdua, dan kayak step by step kita lakuin gitu. Benar. Kayak ya kita emang orangnya gerak gitu, kita sama-sama gerak gitu loh. Jadi kayak gitu. Iya, menggerak sih. Itu sih gue juga. Iya. Gak gitu gak? Ya gue tahu kan. Ya gitu lah. Iya. Dan yang kayak next question. Ya gak begitu guys. Next question. Habis ini ke Scarlett. Kenapa username kalian? Ini sih cara belajar RK kalau. Ini Kak. dia nggak sih? Oh yaudah username ya. Kenapa memberkahi? Nah tuh, ini mungkin kayak orang banyak banget nanya kayak. Iya anjing. Nih sebenarnya memberkahi itu simpel. Jadi gue tuh sama waktu itu tuh gue kan username-nya ribet kan pas awal-awal tuh underscore inget gak sih kan? Underscore RK. Iya. Kan nama gue RK by the way. Maksudnya kalau orang-orang tahu tuh RK gitu si akronimnya. Terus gue mikir, Ridwan Kamil. ya, gue mikir apa nih kata di bahasa Indonesia yang ada ERKA-nya, ada RK-nya deh gitu. Terus temen gue Khadijah, dia tuh bilang berkah gitu kan. Terus ya anjing diambil gitu kan. Terus gue ngetik lagi memberkahi, bisa dapat udah deh Rasis History. Terus gue ngerasa juga kenapa memberkahi dan gue seneng ngambil itu, kayak gue ngerasa gue tuh melahirkan suatu visual yang bisa dianggap suatu berkah gitu, yang kayak gue seneng gitu sama apa yang gue taruh di Instagram gue, jadi itu bisa jadi suatu berkah gitu. Wah teman-teman. Kalau Brutal Bread gimana nih Brutal Bread? Ya kenapa? Karena apa ya? Oh dulu Ozzy Born. Ya karena ya Ozzy Born udah bener gue suka Ozzy Osbourne, cuman gue dikata-katain poser mulu kan, kayak emang lu dengerin lagu yang gini. Ya maksudnya kayak iya sih, nggak selama itu sih. Gue juga lahir 2003 kan, maksudnya kayak gue nggak selama itu hidup gitu. Cuman Brutal Bread karena gue bread, kan, bukan bread. Itu gue bukan kayak lebih, tapi karena emang gue cewek nakal ya. Nah Berat. enggak, gue nakal tapi sopan juga. Nah itu yang paling penting guys, jaga tata krama juga gitu. Udah sih nggak ada artinya deh. Kenapa 6? Karena B. Karena gue suka angka 6. Nah Karena gue suka 6. ya Gue nggak jadi. Bude. Next question. Nah kasih tinggal Mang Dika. 25 menit. Yeay. Ipin. Tutar Guning dong. Gini ya? Rumah Teguh ya? Gimana tuh?
Udah guys, udah kita Do you jawab ever want udah to gitu. have a relationship? Apa? Do you ever want to have a relationship? Apa tapi itu? mager. Maksudnya? Kayak Si Raf mau join. Raf sini Raf ya, ngomongnya di situ bilangnya di Seminggu posnya depan. minggu depan ya. oh tadi aja yang apakah kita menurut kamu kita boleh nggak kita tuh harus melek politik atau enggak? Oh iya. Jadi tadi benar ada yang nanya ya. Heeh. Tadi kita edit ya deh questionnya gitu. Ribet udah. Udah pokoknya ada aja nanya gitu. Heeh. Gimana menurut Dia lo? TTA gitu. Ya iya. Iyalah. Ya lu gimana lu hidup Kenapa di kalau sini lu? gitu. Karena kayak yang hidup bukan dari aspek lu doang, tapi kayak maksudnya kayak untuk orang-orang maksudnya masa depan juga hidup gitu loh. Dan kayak sebenarnya kenapa sebenarnya kayak gue dulu juga orangnya yang buta politik gitu loh, yang kayak oh ya udahlah gitu. Tapi karena ini kayaknya salah satu privilege gue dari nyokap gue deh. Kayak nyokap gue tuh dulu tuh suka baca berita dan yang kayak suka ngedukasi gue tanpa sadar tuh gue teredukasi yang kayak kita tuh lagi kayak gini loh, kita kayak gini lagi kayak gini. Dan gue suka diedukasi kayak gitu walaupun gue kayak maksudnya buta politik kayak gitu, tapi karena adanya nyokap gue yang suka baca berita, yang suka sumpah nyokap gue tuh HP-nya cuma aplikasi berita, aplikasi The best. nggak tahu Tante. dia tuh ansos banget dan itu doang yang dia suka baca berita ini itu. Soalnya itu doang yang penting emang. Iya, dan itu kayaknya gue kalau mama juga gitu deh. Tapi maksudnya kayak yang ya kenapa kita harus buta politik, karena lu kan hidup di sini, jadi kayak Iya, jadi semua yang dikasih sama orang-orang atas juga lu yang kena gitu loh. Jadi kayak kalau kenapa harus buta politik? kalau jawaban gue pribadi bukan gitu sih, belajar kayak apa yang sebenarnya ya kan gue juga masih belajar, masih mulai jadi manusia dewasa gitu. Dulu tuh gue mulai yang kayak Kita ngerti semua politik, belajar. ngerti mulai politik tuh kayak SMP SMA gitu, yang kayak gue ngerasa gue tuh gue kok ngerasa ya di Indonesia tuh kayak kok bisa ada pelegalan tentang percintaan gitu, tentang suka sama siapa gitu. Nah dari situ tuh yang kayak oh ini sebenarnya bukan salah gue, ini tuh salah sistemnya gitu kan. Nah dari situ gue SMP mulai terus yang kayak kalau pertanyaannya kenapa semua orang nggak itu nama rem ya? Kenapa lo nggak boleh buta politik? Itu karena segala aspek, segala perkehidupan lo yang maksudnya mungkin sekarang lo tuh nyaman, lo ngerasa ada. Kalau lo buta dan lo nggak peduli dan lo apatis, itu tuh bakal tetap kena juga ke lo. Kalau misalnya kayak ya udahlah, gue mah sekarang nyaman, gaji Iya. sendiri aja. Iya. Gue mah ya udah deh, lo aja deh, mah gue mah bodo amat, gue mah dapat gaji mah ini. Tapi in the long run ya kan, in the long run kayak gitu-gitu tuh bakal lo juga kena dampaknya, karena lo tuh bukan bagian dari Oh dia dengerin podcast, maaf banget dia dengerin sebelum kiamat. the best. Lo bakal kena juga kalau misalnya lo bakal apatis terus selamanya, karena at the end of the day lo tuh nggak diatur sama orang tua lu doang, lo nggak diatur sama teman-teman lu doang, lo tuh diatur sama negara, yang dimana negara tuh harusnya serve kita, bukan kita yang mohon-mohon sama negara untuk punya hak atau apa. Harusnya mereka yang punya kesadaran sendiri, kan mereka ya wakil rakyat kan, bukan yang kayak mereka tuh kerajaan apa yang punya kan sekarang udah mau Duh takut banget deh. Kayak Kerajaan Kevin. ya itu kerajaan Kevin. Kayak kita tuh kan sekarang tuh di negara demokrasi gitu, yang suatu berideologi gitu. Jadi kayak gue ngerasa ya lo juga harus ngerti kalau misalnya di luar sana itu tuh banyak orang-orang yang nggak punya hak gitu, nggak punya even yang kayak
untuk mulai hidupnya sama kayak hidup lo gitu ya nggak sih? Nah biasanya tuh orang-orang tuh kebuta gara-gara terbutakan sama fakta di mana mereka tuh udah nyaman, maka mereka tuh udah seneng gitu sama apa yang mereka dapat. Iya, Tapi dia lu nggak merasa- tahu aja kalau nggak semuanya tuh startnya sama kayak lu gitu. Benar, Jadi benar. kayak makanya kenapa sih nggak kita sama-sama peduli aja gitu biar mendapatkan kemenangan yang sama gitu, yang kayak untuk bikin pemerintah tuh dengerin kita karena emang kita yang mereka serve gitu, mereka yang mati. Waduh, ya pokoknya gitu deh. Maaf tadi kepotong. Terus ya udah nih sekarang tutup aja. Pokoknya harusnya pemerintah tuh Iya. ngainin kita gitu. Ya menurut gue kayak kalau hidup lo aman ya sebenarnya nggak aman juga sih. Iya benar. Kayak kita Jadi nggak nggak aman. usah ngerasa kalau misalnya keamanan lu tuh permanen gitu karena dengan sifat apatis lo itu tuh bakal tetap makan diri lo lagi Iya. gitu. Gitu teman-teman. Ya pokoknya kawal terus. Nah, kawal terus. Hashtag kawal terus. Dan ini sebenarnya bentuk perjuangan juga untuk Iya, kita iya. membicarakan, memvokalkan gitu apa yang Iya kayak semua bentuk apa sih penggerakan itu tuh kayak masa kalau lu nggak turun ke demo ya, tapi kalau share hal-hal yang mengedukasi orang itu menurut gue kayak udah Iya. suatu hal ya mau apresiasi sekecil gitu loh, apapun, ya. mau sekecil apapun Iya. itu tuh ngasih harapan buat Iya. kemanusiaan. Iya, kayak lo donasi ke orang-orang yang membutuhkan. Begitu sini emang tol ya, emang negara tuh gak jelas. Aduh. Ya begitulah. Wah ini menjadi akhir dari Nah, sebenarnya banyak banget tapi karena asik akhir dari sebelum kiamat ya. sebelum kiamat. Oh, jeder. Wah kiamat guys. Aduh. Kita editnya kayak gitu. Ah, nanti kita akan bikin lagi kalau misalnya di lain waktu belum kiamat. Gitu Nah, kan kan sih. jadi bagus banget. Oke, gue Oke. Ramal. Aku Jessica. Kita Ya, pamit. Dadah. Assalamualaikum. Thank you guys. Bye bye.